Oke, yuk. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sosial media. Tapi pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Pertama, saya Muhammad Adi Fatur Rahman dengan NIM 006. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Kemudian ada kawan saya, silakan. Saya Risma Safira dengan NIM 116. Di sini saya sebagai pemateri. Dan saya Agil Devangga Isra Prastia dengan NIM 123 sebagai pemateri. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Safira. Baik, media sosial merupakan suatu bentuk media online yang tidak hanya mendukung interaksi sosial, tetapi juga menggunakan teknologi berbasis website untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Menurut Chris Brugran tahun 2010, sosial media didefinisikan sebagai kumpulan alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan berbagai bentuk interaksi yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh orang awam. Kemudian ada sejarah dan perkembangan sosial media. Sejarah sosial media dimulai pada tahun 1970-an yang pada saat itu ditemukan sistem papan buletin. Sistem ini memfasilitasi interaksi melalui surat elektronik serta proses mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Semuanya masih tergantung pada saluran telepon yang terhubung dengan modem. Tahun kedua yaitu 1995. Di sini muncul GeoCity yang didirikan sebagai situs penyedia layanan website hosting. Situs ini menawarkan layanan penyewaan penyimpanan data untuk memungkinkan akses website dari berbagai lokasi. Keberadaan situs ini menjadi awal penting dalam perkembangan website. Pada tahun 1997 sampai dengan 1999, muncul sosial media pertama seperti sigdegree.com dan classmate.com. Selain itu, pada periode ini juga muncul situs untuk membuat blog pribadi yaitu Blogger. Platform ini memberikan pengguna kemampuan untuk membuat halaman situs website pribadi mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk membagikan berbagai informasi sesuai dengan keinginannya. Pada tahun 2021 juga muncul Friendster yang meraih popularitas yang besar dan kehadirannya menciptakan fenomena yang signifikan dalam dunia sosial media. Situs ini menjadi sangat populer dan booming pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2002 muncul layanan jejaring sosial bernama LinkedIn yang berhasil menarik perhatian banyak pengguna. Platform media sosial ini dirancang khusus untuk para profesional yang tengah mengembangkan karir mereka. Kemudian pada tahun 2003 hingga sekarang ini bermunculan berbagai sosial media dengan karakteristik dan kelebihan unik masing-masing, seperti platform MySpace, Facebook, Twitter, Weezer, Google Plus, dan lainnya. Saat ini media sosial bukan hanya sebagai tempat interaksi, tetapi juga menjadi platform untuk kegiatan pemasaran digital. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adli. Oke, terima kasih atas waktunya. Kemudian kita akan berlanjut ke contoh dari jenis-jenis sosial media. Oke, sebelumnya sosial media memang memiliki banyak jenisnya, seperti ada yang khusus untuk chatting ataupun berbagi video. Nah, yang ingin saya bahas hanyalah tiga aja saja. Yang pertama ada chatting based social media. Ini sosial media yang peruntukannya biasanya hanya untuk mengirim pesan saja. Seperti ada Messenger, yang mana Messenger ini terafiliasi dengan Facebook. Kemudian ada KakaoTalk yang sempat viral pada sekitaran tahun 2015. Kemudian ada Line dan WhatsApp yang mana aplikasi ini aplikasi termasif yang digunakan di Indonesia. Kemudian ada video sharing sosial media, ini layanan sosial media yang mana rata-rata videonya itu rata-rata dari bukan rata-rata malah keseluruhan ya dari konten-konten di sosial media ini merupakan dalam bentuk video.
Kemudian ada all-in-one sosial media. Apa itu all-in-one atau mengapa disebut all-in-one? Karena sosial media ini bisa dikatakan memiliki seluruh aspek dari sosial media. Sebagai contoh, di Facebook Anda bisa mengirim video, mengirim foto, membuat postingan dengan teks yang mungkin sangat panjang gitu. Jadinya bisa dikatakan kalau sosial media seperti itu tuh eh, merupakan sosial media yang memiliki banyak fitur. Selain itu juga ada fitur marketplace yang mana bisa memungkinkan penggunanya untuk saling berjualan di sana. Oke, yang selanjutnya di sini ada manfaat dari sosial media. Secara general, sosial media ini memiliki manfaat yang sangat baik, terlebih lagi untuk menghubungi kerabat atau teman-teman yang dimana mereka ini tempatnya sangat jauh. Eh, yang mana selain dapat menghubungi teman-teman atau kerabat di tempat yang jauh, sosial media juga dapat mengirim pesan dengan cepat dan efisien. Namun hal ini juga harus dibarengi dengan hal yang namanya moderasi atau penggunaan dalam batas normal. Karena tanpa penggunaan dalam batas normal, sosial media ini hanya akan menimbulkan dampak negatif yang sangat berbahaya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agil. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama yaitu ada dampak positif dari penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dapat memperluas jaringan sosial, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memberikan platform untuk menyuarakan opini serta mempromosikan kesadaran terhadap berbagai isu. Media sosial memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu media sosial menjadi platform yang memungkinkan orang untuk terhubung secara global, memperluas jejaring sosial, dan memperkuat hubungan personal. Individu dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau rekan bisnis di seluruh dunia tanpa terbatas oleh batasan geografis. Kemudian yang kedua, media sosial juga berperan dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan secara cepat. Platform seperti Twitter dan Instagram memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses langsung ke berita terkini, mengikuti perkembangan tren, dan memperoleh wawasan tentang berbagai topik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya memfasilitasi konektivitas interpersonal, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi global. Next. Kemudian ada dampak negatif. Penggunaan sosial media dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu, memicu kecanduan digital, dan meningkatkan risiko privasi dan kadang juga memicu perilaku negatif seperti perundungan atau bullying secara daring. Eh, Penggunaan media sosial juga telah membawa dampak negatif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, aspek kesehatan mental individu seringkali terpengaruh oleh eksposur terus-menerus terhadap konten yang dapat menciptakan tekanan dan kecemasan. Perbandingan sosial, intimidasi online, dan ekspektasi yang tidak realistis seringkali dapat mengakibatkan penurunan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi medium penyebaran informasi palsu atau provokatif yang menyebabkan konflik atau ketegangan di antara masyarakat. Next. Oke, kemudian yang terakhir yaitu pengaruh sosial media terhadap usaha dan pekerjaan. Pengaruh sosial media terhadap usaha dan pekerjaan dapat sangat signifikan. Sosial media memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pemasaran, berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun merek. Namun di sisi lain, pekerja
Di sisi lain, pekerja dapat memanfaatkan untuk memperluas jaringan profesional dan mencari peluang pekerjaan. Namun, juga perlu diingat bahwa penggunaan yang tidak bijak juga dapat memberikan dampak negatif, terutama jika terjadi kontroversi atau manajemen citra yang buruk. Oke? Oke, saya rasa presentasi akan kami selesaikan di sini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf bila mana banyak kekurangan dan kesalahan yang selama presentasi kami utarakan. Sebelumnya mohon maaf. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.